Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati dengan NIM 1803660. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama yaitu ada pengertian kolonialisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolonialisme adalah paham tentang penugasan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Kolonialisme berasal dari kata kolonus atau kolonia, yang berarti suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Sedangkan menurut Andergunder, kolonialisme adalah pemindahan kekayaan dari daerah terjajah ke daerah penguasa dan menghambat kesuksesan pertumbuhan ekonomi negara jajahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kolonialisme adalah salah satu usaha dari suatu negara yang bermaksud untuk memperluas kekuasaan negaranya dengan cara memindahkan kekayaan dari daerah terjajah ke daerah penguasa. Biasanya negara penjajah akan mengambil kekayaan berupa hasil bumi, tambang, sumber daya alam, bahkan tenaga manusia tanpa mendapat imbalan. Selanjutnya yaitu ada tujuan kolonialisme. Kolonialisme bertujuan untuk mencapai dominasi ekonomi atas sumber daya, manusia, dan perdagangan di suatu wilayah. Wilayah koloni umumnya adalah daerah-daerah pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya. Seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. Pada umumnya, wilayah koloni adalah daerah-daerah yang kaya akan bahan mentah untuk keperluan negara yang melakukan kolonialisme. Jadi dapat diartikan bahwa tujuan kolonialisme yaitu untuk menguras habis sumber daya alam dari negara koloni agar dapat diangkut ke negara induk untuk kepentingan ekonomi. Selanjutnya yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial asing. Dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu yang pertama ekonomi dan politik, sosial, budaya, seni sastra, dan pendidikan. Yang pertama yaitu ada ekonomi dan politik. Berbagai kebijakan bangsa Eropa dari mulai Portugis, VOC hingga pemerintah Hindia Belanda di bidang ekonomi selalu saja membuat rakyat pribumi menderita. Maka dari itu, rakyat pribumi melakukan perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Eropa di Nusantara. Perlawanan yang pertama yaitu perlawanan terhadap bangsa Portugis. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Ternate. Kebijakan monopoli perdagangan yang dilakukan bangsa Portugis membuat rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Namun, Sultan Hairun kemudian ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1570. Kemudian, perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Babullah. Di bawah pimpinan Sultan Babullah, bangsa Portugis berhasil diusir dari Maluku pada tahun 1575. Lalu bangsa Portugis menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timor Timur. Selanjutnya yaitu perlawanan Kesultanan Demak. Monopoli perdagangan yang dilakukan bangsa Portugis di Malaka membuat aktivitas perdagangan para saudagar muslim di tempat itu terganggu. Hal itu memicu solidaritas dari Kesultanan Demak, baik terhadap Kesultanan Malaka maupun terhadap para saudagar muslim. Khawatir akan ekspansi Portugis di Pulau Jawa, maka Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono terlebih dahulu menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan berhasil menguasainya. Pada tahun 1527, tanpa menyadari terjadinya perubahan kekuasaan di Sunda Kelapa, bangsa Portugis tiba untuk membangun benteng. Selanjutnya, Demak di bawah pimpinan Fathahillah berhasil mengusir bangsa Portugis. Atas kemenangan itu, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Yang ketiga yaitu perlawanan Sultan Aceh. Sultan Ali Mughayat Shah yang memerintah antara 1514 sampai 1530 berhasil mengusir Portugis dari wilayah Aceh. Selanjutnya, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar menentang kekuatan Portugis dengan bantuan Turki. Penggantinya, Sultan Alauddin Riyad Shah juga menyerang bangsa Portugis di Malaka. Pada tahun 1573 dan 1575,
Sultan Iskandar Muda pernah 2 kali menyerang bangsa Portugis di Malaka, yaitu pada tahun 1515 dan 1629. Meskipun tidak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Malaka, perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa tetap berlanjut hingga Maluku jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Selanjutnya yaitu perlawanan VOC. Dalam melawan VOC ini terdapat 3 perlawanan. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Mataram. Awalnya hubungan antara Kesultanan Mataram dan VOC berjalan baik. Mataram mengizinkan VOC mendirikan benteng sebagai kantor perwakilan dagang di daerah Jepara. Namun lama-kelamaan Mataram di bawah Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di wilayahnya sangat membahayakan pemerintahannya. Serangan pertama pada 1628 gagal. Tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram gugur ketika itu. Sementara itu, serangan kedua berlangsung pada Agustus sampai Oktober tahun 1629. Serangan ini juga mengalami kegagalan, antara lain karena kalah persenjataan, kurangnya persediaan makanan, serta wabah penyakit yang menyerang pasukan Mataram. Yang kedua yaitu perlawanan Kesultanan Gowa atau Makassar. Perang melawan VOC diawali dengan pelucutan dan perampasan terhadap armada VOC di Maluku oleh pasukan Hasanuddin. Tindakan ini memicu perang yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar. Dalam perang itu, VOC bersekutu dengan Raja Bone yang menjadi seturu Gowa yang bernama Arung Palaka. Yang ketiga yaitu ada perlawanan Kesultanan Banten. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam upayanya melawan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa mencoba bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti pedagang dari Inggris. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga menyerang kapal-kapal dagang VOC di perairan Banten dan wilayah perbatasan dengan Batavia, seperti peperangan di daerah Angke dan Tangerang pada tahun 1658 sampai 1659. Perang yang berlangsung selama setahun itu berakhir dengan perjanjian damai pada 10 Juli 1659. Baik, perkenalkan nama saya Erni Marta Sirait dengan NIM 1801572. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan terhadap Hindia Belanda. Yang pertama itu ada perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura. Mengapa perlawanan ini terjadi? Karena rakyat Maluku dipaksa oleh Belanda untuk menyerahkan segala hasil alam mereka, seperti kopi, dendeng, dan juga ikan asin. Selain dari hasil alam yang mereka inginkan, Belanda juga menghendaki rakyat Maluku untuk bekerja rodi, seperti menebangi pohon di hutan, dan juga memperluas segala perkebunan pala, dan juga membuat garam, seperti itu. Jadi, selain dari alam yang ingin mereka kuasai, mereka juga ingin memperbudak rakyat Maluku, seperti itu. Makanya terjadi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku. Yang kedua itu, ada perlawanan rakyat Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Mengapa perlawanan ini terjadi? Penyebabnya yaitu yang pertama, timbulnya kekecewaan para ulama karena budayanya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, wilayah kesultanan semakin sempit. Yang ketiga, Belanda mulai ikut campur masalah kesultanan. Yang keempat, kehidupan rakyat semakin menderita karena harus selalu bayar pajak. Yang kelima, Belanda merencanakan pembuatan jalan untuk menerobos Pangeran Diponegoro dan akan membongkar keramat. Seperti itu. Jadi benar-benar mengecewakan dari perlakuan Belanda itu, sehingga masyarakat dari Jawa itu melakukan perlawanan seperti itu. Yang ketiga itu ada perlawanan rakyat Palembang dipimpin oleh Sultan Baharudin. Mengapa perlawanan ini terjadi? Juga karena keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang letaknya begitu strategis dan kaya akan barang dari Kepulauan Bangka Belitung. Yang keempat, ada perlawanan Sumatera Barat dari Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Mengapa perlawanan ini terjadi? Karena kaum Padri menganggap kaum adat. Jadi mereka itu tetap beragama dan beradat. Jadi mereka tidak suka dan tidak sesuai dengan
Belanda adatnya, karena Belanda itu suka mabuk-mabukan dan juga suka melakukan judi, sementara ajaran agama itu tidak sesuai dengan adat mereka, seperti itu. Makanya mereka melakukan perlawanan kepada Belanda. Selanjutnya yang kelima ada perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh Patih Ketut Jalantik. Mengapa perlawanan ini terjadi? Karena hak tawon karang. Hak tawon karang itu adalah hak yang dimiliki kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas seluruh muatan dan juga penumpang kapal-kapal asing yang haram di perairan Bali. Jadi mereka memperjuangkan haknya untuk melakukan perlawanan ini. Yang keenam, perlawanan rakyat Kalimantan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Mengapa perlawanan ini terjadi? Karena adanya monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang benar-benar merugikan pedagang pribumi. Selain itu, beban pajak dan kewajiban Rodi terhadap rakyat yang memberatkan dan intervensi Belanda terhadap internal kerajaan Banjar. Jadi, adanya perlawanan ini untuk memperjuangkan hak pedagang seperti itu. Yang ketujuh itu ada perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisinga Mangaraja. Mengapa terjadi perlawanan ini? Karena sikap Belanda yang benar-benar menginginkan wilayah Tapanuli menjadi bagian wilayah kekuasaan mereka. Sementara pahlawan Sisinga Mangaraja tidak mengizinkannya dan tidak mengikhlaskannya wilayah Tapanuli menjadi kekuasaan mereka. Seperti itu. Yang kedelapan itu ada perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Sultan Alanuddin Muhammad Daud Syah. Mengapa perlawanan ini terjadi? Juga karena keinginan Belanda menjadikan Aceh sebagai bagian dari Pax Nederlandscha, seperti itu. Jadi mereka ingin merebut Aceh dan Sultan ini tidak mengizinkannya, ingin memperjuangkan Aceh. Jadi ada 8 wilayah dan provinsi ataupun daerah yang dilakukan Belanda untuk merebut seperti itu. Jadi 8 daerah juga yang melakukan perlawanan kepada Belanda seperti itu. Selanjutnya ada aspek dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial asing yang kedua. Aspek yang kedua yaitu sosial budaya. Perwujudan dari protes sosial sering diperkuat dengan kepercayaan keagamaan yang telah mengakar di dalam tradisi kehidupan masyarakat tradisional. A. Gerakan sosial di atas tanah partikelir. Gerakan sosial ini adalah bentuk perlawanan terhadap keadaan atau peraturan yang tidak adil. Jadi gerakan ini benar-benar memperjuangkan peraturan yang tidak adil. Jadi mereka harus menindas ataupun melakukan perlawanan kepada peraturan yang tidak adil. B. Gerakan mesianisme. Gerakan ini bersifat mesianisme, yaitu berharap akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Jadi di sini mereka mengandalkan Ratu Adil ataupun Imam Mahdi seperti itu. C. Gerakan Samin. Orang Samin menyatakan dirinya sebagai pengikut ajaran Samin Suro Sentiko yang menjadi pengikut ajaran agama Adam atau Almoe Nabi Adam. Samin Suro Sentiko adalah seorang petani yang berasal dari Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah, seperti itu. Aspek yang ketiga itu ada seni sastra. Yang pertama, Edward Duos Dekker pada tahun 1820 sampai 1887 atau nama penanya Multatuli adalah seorang Belanda yang peduli terhadap nasib kaum pribumi. Kepeduliannya ditunjukkan melalui novelnya yang berjudul Max Havelaar. Jadi ternyata ada juga masyarakat Belanda ataupun warga Belanda yang peduli terhadap nasib kaum pribumi. B. Ada Mas Marco Kartodikromo. Lewat tulisan-tulisannya, Mas Marco mengajak untuk membangun kesadaran politik bagi masyarakat lokal untuk kemudian bergerak melawan pemerintah kolonial dalam solidaritas dan kesetaraannya. C. Ada Soewarsi de Jojo Puespito. Ia kemudian menulis novel Manusia Bebas pada tahun 1940.
mengisahkan para pendiri dan guru sekolah liar yang tak mengenal rasa putus asa meski hidup serba kekurangan. Jadi dia mendukung para sekolah liar dan juga mengisahkan para pendirinya seperti itu. Jadi di tengah-tengah penjajahan itu masih ada sekolah yang berdiri seperti itu. Aspek yang terakhir itu ada pendidikan. Yang pertama itu ada Indonesia's Netherlands School, Kayu Tanam Indonesian Netherlands School. Kayu Tanam adalah suatu lembaga pendidikan menengah swasta yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1926. Didirikan oleh Muhammad Syafi'i, seorang tokoh pendidikan nasional. Jadi di tengah-tengah penjajahan ada sekolah yang didirikan untuk membantu pendidikan di Indonesia seperti itu. Yang kedua itu ada Taman Siswa. Taman Siswa ini merupakan salah satu organisasi pergerakan dengan fokus kegiatan dalam bidang pendidikan. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Nah, sampai sekarang Taman Siswa itu dijadikan nama sekolah kan? Bahkan sekolah-sekolah Taman Siswa yang ada di seluruh Indonesia itu merupakan sekolah-sekolah yang maju. Seperti itu. Jadi benar-benar ada efeknya dan juga benar-benar ada pengaruhnya dari semua perjuangan para pahlawan untuk kita sampai saat ini. Tentunya dalam pendidikan juga lebih berperan ya. Mari kita saling menjaga dan tetap memperjuangkan pendidikan untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eri Castianini dengan NIM 1801843. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sendiri dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 atau 17 Agustus 2605 pada tahun Jepang, yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan dinampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, yang bertempat di rumah hibah Faraj bin Said bin Awad, Martak. Nah, selain kemerdekaan tersebut diraih oleh para pejuang kita dengan penuh tumpah darah, dan ada banyak peristiwa terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia, baik di Indonesia sendiri maupun di dunia, yang turut mempengaruhi kemerdekaan Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, ada beberapa peristiwa yang mempengaruhi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada awal kekalahan Jepang. Nah, peristiwa pertama ini yang sangat mempengaruhi kemerdekaan Indonesia yaitu Perang Dunia Kedua. Meskipun pada waktu itu Indonesia tidak ikut andil terhadap perang tersebut, namun pada waktu itu Jepang sedang menjajah Indonesia. Nah, Jepang sendiri pada Perang Dunia Kedua memiliki peran penting pada medan Asia Pasifik. Pada medan Asia Pasifik tersebut, Jepang sangat agresif melawan Amerika Serikat. Namun, lama-kelamaan keagresifan tersebut mulai melemah karena Jepang tidak mampu melawan kecanggihan senjata Amerika Serikat. Dan pada puncaknya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima, Nagasaki, dan kota-kota penting lainnya di Jepang dibom oleh Amerika Serikat. Nah, dan kemudian Jepang mengalami kehancuran karena Hiroshima merupakan tempat berkumpulnya tentara-tentara Jepang dan tempat pemberangkatan kapal-kapal perang di Jepang. Kemudian Jepang pun mengalami keterpojokan pada saat Perang Dunia Kedua. Pada akhirnya Jepang mengeluarkan janji untuk memerdekakan Indonesia. Nah, janji tersebut untuk meredam keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Jepang tidak ingin Indonesia melakukan perlawanan karena pada waktu itu Jepang sudah cukup pusing dan hancur karena kekalahannya di Perang Dunia Kedua. Nah, yang kedua ada pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI sendiri diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29
29 Mei sampai 1 Juni. Sidang pertama ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia atau Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Nah, oleh karena itu pada 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI menindaklanjuti sidang pertama mereka, yaitu dengan dibentuknya panitia-panitia kecil dengan beranggotakan sebanyak 9 orang yang disebut juga panitia 9. Nah, tugas dari panitia 9 ini yaitu mematangkan konsep Pancasila yang sudah dirancang pada sidang pertama BPUPKI. Hasil kerja dari panitia 9 ini bisa dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Kemudian sidang kedua BPUPKI dilakukan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Sidang kedua ini menghasilkan rumusan undang-undang lengkap dengan pembukaannya atau preambul. Nah, setelah Jepang membubarkan BPUPKI, kemudian yang ketiga Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbin Inkai. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, PPKI sendiri mempunyai 21 orang anggota dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas PPKI pada saat itu adalah melanjutkan tugas dari BPUPKI. Nah, tugas PPKI pada saat itu adalah melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Jepang memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman untuk pergi ke Dalat Saigon di Vietnam. Saigon ini merupakan pusat wilayah Jepang yang berada di Asia Tenggara. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Tarauchi mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Hatta karena sudah menjadi ketua dan wakil PPKI. Jenderal Tarauchi juga menegaskan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Setelah bertemu dengan Jenderal Tarauchi, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taza Clara Sakti, NIM 1800040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekalahan Jepang. Jepang berusaha menyembunyikan fakta kalau mereka sudah resmi menyerah pada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Rakyat Indonesia tidak mengetahui informasi penting ini karena semua alat komunikasi di Indonesia dikuasai oleh Jepang. Untungnya, beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya dari golongan muda, berhasil mengetahui informasi mengenai kekalahan Jepang ini. Para pemuda seperti Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir berpendapat kalau kekalahan Jepang ini merupakan kesempatan besar Indonesia untuk mempercepat kemerdekaannya. Mereka berpikir kalau Jepang sudah menyerah pada sekutu, itu artinya Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Makanya, menurut mereka, kemerdekaan Indonesia harus cepat-cepat diproklamasikan. Syahrir sebagai perwakilan golongan muda langsung menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata Soekarno dan Hatta menolak karena mereka ingin mengecek kebenaran informasi kekalahan Jepang terlebih dahulu. Selain itu, mereka berpendapat kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dulu dengan PPKI. Tentu saja golongan muda menolak pendapat Soekarno dan Hatta, karena mereka ingin tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, bukan melalui PPKI yang merupakan bentukan Jepang. Selanjutnya yaitu
Peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda tetap bersikeras memaksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, dan Darwis pergi ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Namun ternyata Soekarno justru marah besar pada mereka sambil menunjukkan lehernya. Soekarno mengatakan, "Ini goroklah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, maka golongan muda sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta keluar kota. Tujuan rencana penculikan ini adalah untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Golongan muda pada saat itu memilih Rengas Dengklok, Karawang sebagai tempat penculikan tersebut. Mereka memilih Rengas Dengklok karena tempat itu berada tidak jauh dari Jakarta dan keamanannya juga terjamin oleh tentara peta. Soekarno pun setuju untuk ikut golongan muda dengan syarat Fatmawati, Guntur, dan Hatta juga ikut. Syarat dari Soekarno tersebut disetujui oleh golongan muda dan akhirnya rombongan tersebut berangkat pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Ahmad Subarjo dari golongan tua yang waktu itu mencari keberadaan Soekarno dan Hatta ikut berangkat ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan Soekarno dan Hatta. Akhirnya Subarjo berjanji dengan jaminan nyawanya ke golongan muda kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan keesokan harinya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan jaminan tersebut, akhirnya Soekarno dan Hatta dilepas oleh golongan muda dan sore harinya rombongan tersebut kembali ke Jakarta untuk segera merumuskan naskah proklamasi. Selanjutnya yaitu detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2-4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik pada pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Untuk menaikkan bendera dilakukan oleh seorang prajurit peta, Latif Hendraningrat. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Monumen Nasional. Selanjutnya yaitu ada teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Selanjutnya yaitu ada
Penyebaran teks proklamasi. Wilayah Indonesia sangatlah luas, komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebar berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan kepala bagian radio dari kantor Domei. Kemudian ia memerintah seorang Markunis supaya berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Baru dua kali disiarkan, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah, sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar keluar melalui udara. Meskipun orang Jepang tersebut memerintah penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palenewan tetap meminta untuk terus menyiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Yusuf Dipuro ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, di antaranya Sukarman, Sutamto, Suliharjo, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Usaha dan perjuangan para pemuda dalam penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitnya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api. Misalnya dengan slogan Respect Our Constitution August 17. Hormatilah konstitusi kami 17 Agustus. Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.